Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah register token ya. Jadi kita sudah memiliki CRUD untuk API-nya. Tapi kita akan tambahkan dengan autentikasi JWT ya. Dan kita sudah berhasil membuat create ya, create usernya. Kita autentikasi di sini, kita create user. Nah, sebenarnya untuk register atau create user ini idealnya kita mengunjungi website yang sudah disediakan. Kemudian kita register untuk data-data kita, kemudian kita mengirimkan permintaan registrasi. Kemudian dari sistem akan mengirimkan sebuah verifikasi account, biasanya menggunakan email ya, dikirimkan ke email kita. Kemudian kita akan mengklik email verifikasi dari email kita untuk mengaktifkan account. Itu idealnya seperti itu. Tapi kita bypass ini, kita registrasinya menggunakan Postman ya. Kita kirimkan JSON. Nah, kalau misalkan datanya benar, maka kita masukkan ke dalam database. Dan di sebelumnya kita sudah berhasil memasukkan data ke dalam database ya. Kemudian kita sudah memiliki tabel namanya authentication ya. Kita sudah memiliki ini ya, autentikasi. Di sini kita sudah memiliki data yang sudah bisa diregistrasikan di video sebelumnya. Oke, sekarang kita akan buatkan lagi route untuk loginnya ya. Kita buka lagi di sini untuk core, kemudian route. Nah, kebetulan di sini sudah ada ya. Ini login, autentikasi dengan fungsinya login. Kita buat autentikasi, kemudian di sini kita buatkan sebuah function untuk login. Kita akan buat di sini public function login. Nah, kemudian kita akan menangkap parsing dari pengguna ya. Nah, di sini kita akan menggunakan JSON lagi. Pertama, kita akan membuat variabel data. Data ini kita akan ambil dari JSON encode. Kemudian kita ambil inputnya. Nah, kita akan cek ya. Jika datanya dia tidak ada, jadi dia tidak mengirimkan data ya. Nah, kita akan kirimkan sebuah bad request, template header, dan kita kirimkan errornya ya. Kemudian kita akan validasi di sini, ada email, ada password, ini wajib. Ini juga kita akan kirimkan fieldnya. Kemudian data yang dikirimkan di sini ada data, berarti nanti ada username dan email dan password ya. Nah, di sini passwordnya harus string dan wajib diisi. Oke, kemudian dia akan mengirimkan error 400 kalau misalkan dia tidak ada. Dan juga kita akan tampilkan errornya. Kemudian inputnya kita kirimkan juga. Kita akan tambahkan header. Nah, seperti ini kita kirimkan JSON-nya, kita exit. Nah, kemudian kita akan tambahkan untuk else-nya ya. Ini kalau misalkan terjadi error, kita akan kirimkan ya pesannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah out model untuk login. Ini kalau misalkan gagal, kita kirimkan lagi. Nah, sampai di sini ya. Jadi kita ketika di sini terjadi login yang berhasil, nah ketika loginnya berhasil, maka kita akan buatkan JWT-nya di sini. Ini baru kita kirimkan ya datanya, tapi kita belum generate JWT-nya. Dan ini juga loginnya belum kita buat ya. Nah, loginnya harus kita buat dulu. Ini mungkin kita akan get by email kali ya. Jadi kita cari dulu emailnya bener nggak. Out model, kita akan get by email.
Kita akan masukkan input email. Nah, ini get by emailnya kita akan tambahkan di sini ya. Oke, kita buat di sini sebuah public function get by email. Kita ambil emailnya. Kemudian kita akan ambil datanya. Kita tinggal langsung aja return kan ya. Kita akan return this kita akan ambil this, kita akan menggunakan get. Nah, di sini kita tinggal masukkan email dengan email. Nah, di sini kita akan gunakan patch, kemudian kita tambahkan di sini video patch. Kita akan tambahkan ini ya. Nah, ini videonya kita tinggal ambil aja. Kita akan ambil untuk namespace-nya. Oke, kita akan ambil get jadi email dan email. Ini dari tabel autentikasi ya. Ini kolomnya juga ada. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, kemudian jika emailnya ditemukan, maka kita akan lakukan pengecekan ya. Nah, autentikasinya kalau misalkan emailnya kita dapat, kita akan cek di sini. Kita akan verify jika password verify. Kita akan password verify. Kita akan gunakan input password $input. Kita ambil password. Kita akan bandingkan dengan approach $approach. Ini juga sama ya. Ini juga password. Kalau misalkan ini terverifikasi, ini berarti kita akan geserkan ya. Ini kita geser ke atas. Ini jika terverifikasi maka kita akan kirimkan. Kalau misalkan else-nya kita akan tambahkan error 400 ya. Ya, tangga error password salah ya. Mungkin gagal. Kasih Anda salah. Ini datanya kita kasih input. Oke, kita kirimkan data dan exitnya. Oke, ini. Kemudian di sini kita akan definisikan kalau misalkan dia berhasil login, nah maka kita akan buat untuk generate tokennya. Nah, di sini pertama kita akan definisikan dulu waktu saat ini IAT. Waktu saat ini kita akan ambil dari time ya. Nah, kemudian kita akan tentukan juga tanggal untuk expirednya. Expired date. Expired time. Nah, kita akan tambahkan. Nah, ini kita belum punya INP-nya, kita tambahkan ya. Nah, ini harus kita tambahkan. Nanti yang perlu kita tambahkan ke sini ini ya 3.600 misalkan ya untuk waktu expirednya. Kemudian kita juga akan menambahkan JWT with key-nya. Misalkan kita akan SWO RD at 12. Ini tidak perlu dihafal ya. Nah, ini tidak perlu dihafalkan, cukup disimpan saja di sini. Jadi ini passwordnya. Nah,
kita nanti akan menggunakan ini. Kemudian di sini kita tinggal menggunakan dolar IAT. Waktu saat ini kita akan tambahkan dengan get INV. Nah, kita akan tambahkan tadi nama INV-nya ini ya. Ini untuk expired-nya. Oke, kemudian kita akan tambahkan payload ya, seperti yang sudah pernah kita buat sebelumnya, jelaskan sebelumnya bahwa JWT memiliki payload. Nah, payload ini yang akan kita isi. Isinya sebuah array. Kita akan masukkan di sini email. Nah, kita gunakan arrow. Kita akan ambil dari input. Nah, kita akan ambil emailnya. Oke. Kemudian kita akan buat IAT. Kita akan ambil dari IAT. Kemudian expired kita ambil dari expired time-nya. Oke, ini kita titik koma. Nah, di sini kita akan buatkan akses tokennya. Kita akan buatkan di sini akses token. Nah, akses token kita akan buat dari JWT. Oke, kita akan gunakan encode. Nah, kita akan masukkan di sini payloadnya. Oke, kemudian kita akan ambil get env. Ini env-nya namanya ini ya. Ini kita tambahkan ke sini. Oke, nah ini kita tambahkan hash-nya ya. Nah, hash-nya kita akan gunakan H2 ini ya. Oke, ini untuk tokennya. Nah, datanya ini kita akan tambahkan ke sini. Ya, berarti kita tinggal tambahkan sebuah array. Kita akan tambahkan akses token, kemudian kita tambahkan lagi expired-nya. Expires. Kita tambahkan expired time-nya. Expired time-nya kita akan convert dulu ke date. Nah, kita akan gunakan date ISO ya. Nah, kita akan gunakan di sini date ISO ini. ISO 8601. Oke, ini kita tambahkan koma di sini. Oke, ini untuk datanya. Kalau misalkan ada, tinggal kita kirimkan. Oke, ini sudah selesai kita buat. Kita sekarang akan mencobanya. Teman-teman boleh menggunakan Postman yang di sini ya, ataupun teman-teman juga bisa menggunakan yang online ya. Kita akan gunakan yang ini. Kita akan coba membuka login. Nah, teman-teman tinggal arahkan ya nama project, kemudian login, karena kita memiliki route-nya ke login. Nah, kemudian di sini ada body, teman-teman pilih body, dan ini metodenya post ya, teman-teman pilih metodenya post. Kemudian di sini ada raw dan pilih JSON. Nah, kemudian teman-teman tinggal masukkan ke sini. Nah, masukkan. Kalau misalkan taruhlah kita emailnya kosong ya. Kita coba send. Oke, di sini ada pesan error ya. Emailnya harus diisi. Dan kalau misalkan saya Ctrl Z, saya menggunakan email yang salah. Misalkan seperti ini. Saya kirimkan. Nah, di sini muncul pesan login gagal ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita memiliki data yang benar, kita akan kirimkan. Nah, kita mendapatkan tokennya. Ini adalah token yang dikembalikan dari sistem, dan ini kita bisa gunakan untuk proses selanjutnya. Nanti kita ketika get data, kemudian get ID dan proses lainnya, kita harus menggunakan token ini. Nah, kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk penggunaan token ini.
Nah, kita sudah berhasil kali ini untuk men-generate token ya. Jadi kita sudah mendapatkan untuk akses ke proses lainnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.